Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dwi Yanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang dengan fasilitator Bapak Eko Priyanto dan pengajar praktik Bapak Rizky Fauzan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memapar koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-muridnya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, dan minat. Selain itu, guru juga merancang pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid mereka dengan harapan murid akan merespon dengan baik pembelajaran yang telah dirancangnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif, yang ketiga melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang keempat yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan produk. Yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang keenam yaitu melakukan asesmen atau penilaian berdasarkan teknik. Yang pertama, asesmen for learning atau penilaian untuk pembelajaran, asesmen as learning, penilaian sebagai pembelajaran, dan asesmen of learning, penilaian dari pembelajaran. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Yang pertama, melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid, bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Yang ketiga, profil belajar murid, bahwa guru telah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, serta pengaruh budaya dan lingkungannya. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah isi pembelajaran yang dipelajari oleh murid di kelas. Diferensiasi konten dilakukan dengan menyesuaikan isi pembelajaran dengan tingkat kesiapan murid dan menentukan metode pembelajaran melalui profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan aktivitas yang dilaksanakan murid selama pembelajaran. Aktivitas murid baiknya dilakukan dengan menyesuaikan keterampilan yang dimiliki murid serta tingkat kesulitan dan cara pencapaian yang berbeda. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Produk dalam pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman murid serta menyelesaikan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana kaitan antara materi modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitannya yaitu, dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, semuanya adalah berpihak pada murid yang dimana nantinya akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Keterkaitan dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Untuk modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, keterkaitannya dengan modul 2.1 yaitu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, yaitu agar murid memiliki tanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Sedangkan pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu guru menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 tentang budaya positif dapat meningkatkan disiplin positif yang bisa membiasakan murid dalam pengendalian diri untuk dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Pada modul 2.1, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan murid agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.